Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dea Ayu Anissa, NPM 50202185, kelas 4E, program studi PGSD, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dan model pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yaitu yang akan digunakan dalam kegiatan pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah atau hukum yang akan menjiwai suatu kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum dapat menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau justru menciptakan sendiri prinsip-prinsip baru. Terdiri 5 prinsip, yaitu yang pertama, prinsip relevansi, merupakan pengalaman-pengalaman belajar yang disusun dalam kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, prinsip fleksibilitas, merupakan kurikulum harus bisa dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. Yang ketiga, prinsip kontinuitas, merupakan perlunya penjagaan antara keterkaitan dan keseimbangan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Yang keempat, prinsip efektivitas, merupakan rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Dan yang terakhir yaitu prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi merupakan prinsip yang berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil nilai yang diperoleh. Model pengembangan kurikulum. Yang pertama, model Taylor. Pengembangan kurikulum model ini yang dapat ditemukan di buku klasik yang sampai sekarang banyak dijadikan rujukan dalam proses pengembangan kurikulum yang berjudul Basic Principles of Curriculum and Instruction. Yang kedua, model Taba. Model ini lebih menitikberatkan kepada bagaimana mengembangkan kurikulum sebagai suatu proses perbaikan dan penyempurnaan. Yang ketiga, Emerging Tensional Models. Perkembangan bidang teknologi dan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai efisiensi dan efektivitas dalam bisnis juga mempengaruhi perkembangan model kurikulum. Yang keempat, Rogers Interpersonal Relation Model atau model Rogers. Carl Rogers adalah seorang ahli psikologi yang berpandangan bahwa manusia dalam proses perubahan mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri. Kelima, Beachem System Model atau model Beachem. Pengembangan kurikulum dengan menggunakan metode Beachem memiliki lima bagaimana pembuatan keputusan. Yang keenam, The Demonstration Model atau model demonstrasi. Model demonstrasi pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah. Yang ketujuh, model Nichols menjelaskan bahwa pendekatan pengembangan kurikulum terdiri dari elemen-elemen kurikulum yang membentuk siklus. Kedelapan, The Administrative atau model administrasi. Model administrasi merupakan model pengembangan kurikulum paling lama yang sering juga disebut sebagai model garis dan staf. Yang sembilan, The Grassroots Model atau model grassroots. Model ini merupakan lawan dari model sebelumnya. Model ini dikenal juga sebagai model
Desentralisasi karena inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum bukan berasal dari atas, melainkan dari bawah, yaitu guru dan sekolah. Yang terakhir yaitu yang ke-10, model pemecahan masalah. Model ini dikenal juga dengan nama Action Roots Model. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.